ibadah online skala minggu GKPA Bandar Lampung. Oke adik-adik, kakak mau nanya sebelumnya, gimana kabarnya? Luar biasa. Good. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Jadi yang pertama disiapkan adalah Alkitab, yang kedua adalah buku atau pulpen, dan yang ketiga adalah hatinya. Ya, kita harus mempersiapkan hati untuk memulai ibadah. Untuk itu, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dua lagu. Yang pertama ada Suka-Sukamu Tuhan, dan yang kedua kita bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyikan Suka-Sukamu Tuhan dengan penuh semangat ya. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita yang diawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh kakak Maria. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami Tuhan anak-anak-Mu dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk dapat mengikuti ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan, kiranya Tuhan apa yang akan disampaikan nanti Tuhan dalam firman oleh kakak-kakak sekolah minggu akan diterima dengan baik ya Tuhan oleh adik-adik dan juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh adik-adik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga dari adik-adik kami, kiranya Tuhan yang menyertai dan juga memberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan.
Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga yakin dan percaya suatu saat nanti ya Tuhan, adik-adik kami ya Tuhan dapat beribadah di rumah Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi 2 lagu kembali. Kakak undang untuk bangkit berdiri, karena kita akan bernyanyi lagu Kasih Yesus dan bernyanyi lagu Bila Roh Allah ada. Kita nyanyikan Kasih Yesus. Jempolnya diangkat ke atas. Hey. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita bernyanyi lagi, bila Roh ada. Hey, jempol tetap di atas. Bila Roh Allah ada dalamku, bukan menari seperti daun menari. Asik, asik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Seperti apa? Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Kita ulangi lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Asik. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Oke adik-adik, kita telah bernyanyi 2 lagu dengan semangat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali, mempersiapkan Alkitab dan hatinya. Untuk itu, kita bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Baiklah adik-adik, sekarang kita mau sharing firman. Sebelum kita mulai sharing firman kita hari ini, ada baiknya kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan cinta kasih-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami ya Bapa, atas nafas kehidupan dan juga kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga Tuhan atas berkat-Mu itu ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan pada hari ini ya Bapa untuk melakukan sharing firman ya Bapa. Tuhan Yesus berkati ya Bapa setiap kakak abang guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu nanti ya Bapa, dan juga Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan ya Bapa, Kau berkati ya Bapa, berkati Tuhan kami semua ya Bapa, sehingga Tuhan kami dapat bertumbuh bersama Tuhan melalui sharing firman-Mu ini, dan kiranya ya Bapa melalui firman-Mu ini Tuhan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman kita minggu ini kita ambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 52. Bisa dibuka Alkitabnya yang tadi sudah disiapkan ya. Udah dapat semuanya? Udah kakak. Sudah kakak. Ini kita baca Markusnya secara bergantian ya, kayak kemarin yang ayat ganjil dibaca oleh kakak, yang ayat genap dibaca oleh adik-adik di rumah sama kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Oke, kita baca ya. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Yesus ditangkap, beginilah firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Amin, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak mau mulai bahas firman yang tadi kita baca, kakak mau nanya, pasti adik-adik masih ingat nggak siapa yang minggu lalu bawa firman Tuhan? Kak Maria. Oke, masih ingat nggak apa yang Kak Maria minggu lalu bahas tentang apa? Taman Getsemani. Iya, Taman Getsemani, Bang. iya benar. Minggu lalu Kak Maria membahas tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Kan minggu lalu Kak Maria menjelaskan bahwa sewaktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengajak 3 orang muridnya. Ada yang masih ingat siapa aja itu muridnya? Petrus, Yakobus, satu lagi? Yohanes. Oke, ternyata pada masih bagus ingatannya. Kan minggu lalu Kak Maria sudah bilang bahwa sewaktu berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia akan melewati penderitaan yang akan terjadi ke depannya. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang tahapan yang memang akan dilewati Tuhan Yesus, proses yang harus dilewati Tuhan Yesus untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi firman yang kita baca tadi itu perikopnya adalah Yesus ditangkap. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa Yesus ditangkap? Ada yang tahu nggak? Kakak-kakak dan abang-abang ada yang tahu nggak? Karena Yesus baik, Kakak. Karena Yesus baik. Ada lagi yang tahu? Karena Yesus mau diadili.
Benar. Ada lagi? Ya, karena Yesus baik, karena Yesus mau diadili. Tuhan Yesus ditangkap karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga ada yang tahu nggak di ayat berapa tadi itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus ditangkap sebagai apa? Penyamun. Penyamun itu apa sih sebenarnya? Begal. Ada lagi? Perampok. Penjahat. Jadi penyamun itu adalah segala tindakan-tindakan kriminal, segala mulai dari pencuri, mulai dari penjahat, mulai dari pembunuh, itu adalah penyamun. Jadi di ayat yang ke berapa ya tadi dikatakan bahwa Yesus ditangkap selayaknya seorang penyamun. Padahal kan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ia mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik masih ingat nggak siapa murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Petrus. Yudas Yudas Iskariot. Iskariot. Lupa. Jadi ternyata adik-adik di balik penangkapan Tuhan Yesus ini ternyata itu merupakan situasi yang tidak diduga-duga. Karena jika kita ada di dalam kejadian tersebut, pasti kita tidak menduga bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap dan pelaku yang menunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan untuk menangkap Tuhan Yesus adalah muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Dan di ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45 dikatakan, di sini dikatakan orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika dia sampai di situ, segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Jadi cara Yudas memberikan tanda kepada suruhan imam-imam besar bahwa ini loh Tuhan Yesus yang harus ditangkap adalah dengan cara memberikan tanda ciuman. Sebelumnya kakak mau jelasin, pada masanya Yudas ini mencium itu merupakan suatu budaya adik-adik, budaya untuk memberikan salam ataupun memberikan tanda hormat kepada guru mereka. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak Yudas menjual Tuhan Yesus seharga berapa? 30 keping perak. Bener, 30 keping perak. Jadi Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, padahal di sini ini sangat mengerikan. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, padahal sebenarnya Yudas itu adalah orang yang sangat dipercaya sama Tuhan Yesus, orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai diangkat jadi bendahara untuk mengurus urusan keuangan ke-12 murid Tuhan Yesus. Ini tadi cerita tentang Yudas. Nah, di selanjutnya juga di ayat yang ke-47 itu juga dikatakan begini adik-adik. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dikatakan salah seorang dari mereka. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak salah seorang dari mereka itu dimaksudkan kepada siapa? Petrus. Kepada Petrus, benar. Jadi di sini Petrus pada saat rombongan pasukan suruhan imam-imam besar itu datang, Petrus itu kayak gegabah adik-adik. Dia seolah menjadi pahlawan di situ. Karena dia mungkin panik ataupun dia ingin melindungi Tuhan Yesus, jadi dia berusaha mengambil pedang yang ada di situ lalu menghunuskan pedangnya kepada telinga salah satu hamba imam besar. Menurut kakak Petrus melakukan itu sia-sia, percuma, karena Petrus saat itu menjadi pahlawan yang salah karena dia seolah berani tapi ternyata dia tidak berani adik-adik. Kenapa kakak bilang pahlawan yang salah? Karena dia yang terlalu begitu gerak cepat itu untuk melindungi Yesus, tapi nyatanya dia pergi duluan untuk meninggalkan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi dari penjelasan yang udah kakak jelasin tentang Yudas dan Petrus tadi, yaitu ternyata Yudas dan Petrus itu sama saja. Apa yang dilakukan Yudas dan Petrus itu sama saja, sama-sama jahat dan sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus adik-adik. Hanya saja pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus itu karena dia seolah setia, namun ternyata dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak setia sampai akhir adik-adik.
Dia hanya berjuang sampai penghunusan pedang itu, setelah itu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, disinilah kita diuji. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan Yesus untuk kesenangan diri kita sendiri atau tidak? Karena kan kalau kita ingin mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita harus memikul salib. Seperti itu juga, kakak contoh ini. Misalnya nih, di sini kita kan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan Yesus demi kesenangan diri kita atau tidak? Kakak kasih contoh, misalnya nih, adik-adik kan sekarang lagi belajar online kan ya, lagi belajar online di rumah. Pasti waktu dulu awal-awal belajar online bingung nih, bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet-nya. Jadi mau nggak mau adik-adik harus minta tolong sama orang tuanya kan ya. Karena walaupun adik-adik diam aja nggak minta tolong sama orang tuanya, adik-adik juga bakal tetap nggak bisa ngejalanin belajar online-nya karena harus butuh bantuan dari orang tuanya. Sama seperti halnya dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Apapun yang kita lakukan, kita masih butuh Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh pertolongannya. Jadi buat menunjukin kalau seolah kita butuh kepada Tuhan Yesus dengan cara kita berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus, membaca Alkitab, dan juga melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi inti dari firman ini adalah sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan Yesus, sama saja tetap akan ada hal yang kita lewati, tetap akan ada kesakitan yang kita lewatin, dan juga kesenangan yang kita lewatin. Hanya saja dengan siapakah kita akan bertahan. Yang pastinya adalah dengan Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan ada gunanya. Dan apapun yang akan kita lewatin ke depannya, masalah apapun, dengan adanya Tuhan Yesus kita akan bisa memperoleh kekuatan, dan kita akan bisa menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus tetap bertahan bersama Tuhan Yesus, dan juga kita harus tetap setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita. Oke, singkat dan jelas firman kita hari ini. Untuk mengakhiri firman ini, kita mau nyanyi lagu dulu nih. Kita mau nyanyi sepenggal aja, sedikit aja lagu Ku Tetap Setia bagian refnya ya adik-adik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai ku dapat. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oke, baiklah adik-adik, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita, lipat tangannya dan tutup matanya. Benar ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya, kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan, dan kami juga mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami dengar ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa, hidup kami Tuhan dapat diperbaharui setiap harinya ya Bapa. Kiranya ya Bapa, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat diajarkan Tuhan agar kami dapat hidup setia di dalam Engkau ya Bapa. Kami dapat setia dalam melayani Engkau ya Bapa, dapat setia mengikut Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan agar kami mampu memikul salib bersama-Mu ya Bapa, dan juga mampu menyangkal diri kami ya Bapa, agar kami mampu meninggalkan setiap kesenangan-kesenangan diri kami ya Bapa untuk mengikut Engkau ya Bapa. Ajar kami ya Bapa agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ya Bapa.
ibadah kami ini ya Bapa, acara kami selanjutnya ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap puji-pujian yang kami panjatkan nanti ya Bapa dapat menjadi kemuliaan dan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati Tuhan kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunkan dosa kami ya Tuhan, ampunkan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Lady. Dengan inti firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata, langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai. Untuk itu, kakak dan adik-adik tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Oke? Oke kakak. Untuk itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi 2 lagu sebagai penutup ibadah. Yang pertama lagu I Love You Jesus, dan yang kedua lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita nyanyikan I Love You Jesus dengan gerakan. Lihatin gerakan kakak-kakaknya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik memelihara kami. Terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan telah disampaikan melalui kami semuanya. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan ini senantiasa bertumbuh di dalam hati anak-anak yang mendengarkan, dan mereka bertumbuh, berbuah, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Berkati kami semuanya ya Bapa, jemaat-Mu yang walaupun sekarang di rumah masing-masing, Tuhan sertai, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Lindungi kami ya Bapa, kami percaya bahwa Allah akan menyertai dan memberikan kami pengharapan dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, berkati orang tua kami yang senantiasa bekerja agar mereka tetap kuat dalam melakukan segala tugas aktivitas mereka, agar mereka tetap sehat. Dan juga guru-guru sekolah minggu yang melayani pun Tuhan sertai dan pimpin. Menjadi pergumulan mereka pun Tuhan jawab. Apapun yang mereka butuhkan, kami percaya bahwa Allah akan mencukupkan. Seluruh gereja Tuhan juga yang hari ini di dalam ibadah, Tuhan sertai mereka Bapa. Kami percaya Allah akan membimbing dan menjaga kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau, dan biarlah Bapa pada hari ini kami tahu bahwa doa-doa kami akan Tuhan dengarkan khususnya di saat ini, agar kami senantiasa tetap setia kepada Engkau di masa-masa prapaskah ini. Terpujilah Engkau, dengarkan doa kami, dan
juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.